Salam jumpa. Saat ini kita akan melanjutkan sesi pelajaran yang telah kita bahas sebelumnya kepada pembahasan tentang tujuan Tuhan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pekabaran medical missionary yang ada hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Secara garis besar kita telah pelajari bahwa pekabaran medical missionary Tuhan berikan untuk membantu pekabaran malaikat ketiga sebagai tangan kanan untuk membuka jalan bagi pekabaran malaikat ketiga untuk masuk. Dan Tuhan perintahkan bahwa pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran misionaris kesehatan tidak boleh dipisahkan. Tuhan telah memerintahkan supaya keduanya selalu bersama-sama, dan ketika Tuhan yang menyatukan, jangan ada seorang pun yang memisahkan. Setelah kita melihat bahwa medical missionary tujuannya adalah untuk menyampaikan pekabaran malaikat ketiga, dan kita juga telah pelajari bahwa pekabaran malaikat ketiga tujuan yang Tuhan berikan adalah untuk mempersiapkan satu umat supaya dapat berdiri benar di hadapan Tuhan selama masa penghakiman. Tujuan yang Tuhan mau berikan itu bukan hanya supaya umat Tuhan berdiri benar, kemudian setelah minta ampun, setelah itu berdiri benar karena minta ampun, setelah itu berbuat dosa lagi, kemudian minta ampun, berdiri benar lagi, kemudian minta ampun lagi. Bukan seperti itu. Karena Yesus hendak mengakhiri pelayanannya di bilik yang maha suci, sehingga satu hal yang Tuhan inginkan adalah Ia mau agar umatnya itu tetap berdiri benar di hadapan hadirat Tuhan, sehingga mereka di dalam keadaan berdiri benar itu, mereka tidak lagi kembali kepada dosa yang mereka miliki, namun tetap benar di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki, dan oleh karena itulah Tuhan memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Jadi tujuan Tuhan memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia adalah untuk mempersiapkan umat Tuhan berdiri benar tanpa lagi kembali ke dalam dosa, sehingga Yesus akan keluar dari bilik yang maha suci. Namun, sebelum Yesus keluar dari bilik yang maha suci, sebelum satu umat itu benar, berdiri benar, maka Tuhan mau agar ada umat Tuhan yang sekarang ini sedang ada, atau jemaat ketujuh, jemaat Laodikia. Mereka akan menjadi satu umat yang akan memiliki dulu pekabaran itu. Dan setelah mereka memiliki pekabaran itu, maka mereka lah yang akan menyampaikan pekabaran itu kepada dunia. Tetapi kita juga telah pelajari pada pembahasan sebelumnya bahwa Laodikia ini memiliki kekurangan di masa lalu, kekurangan di masa sekarang, tapi kita tidak berhenti cuma sampai di situ. Bahwa Laodikia juga oleh karena janji Tuhan akan memiliki satu kemenangan. Dia bertahan dan dia akan menang. Kita telah sadari bahwa Laodikia ini mengalami kekurangan. Dalam bahasa tulisan Roh Nubuat katakan bahwa kita sedang berada pada level kematian. Kita jatuh dan bertahan terus pada posisi itu selama bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang Tuhan mau gereja dulu yang menang. Oleh Injil yang memenangkan gereja, maka pekabaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia untuk menyiapkan satu umat yang berdiri benar di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian, maka kita sekarang telah melihat ada satu tujuan yang sangat besar yang telah Tuhan berikan kepada umat Tuhan, kepada dunia. Sekarang pertanyaannya, tujuan apa itu? Saat ini kita akan belajar tentang tujuan Tuhan. Dan untuk mempelajari tentang tujuan itu, marilah kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di dalam kuasa Roh Suci-Mu. Tuntun kami untuk mengerti sebenarnya apa tujuan yang Engkau mau terjadi kepada kami semuanya, kepada seluruh umat Tuhan, kepada dunia, yang oleh mana tujuan itu Tuhan nyatakan kepada kami. Untuk itu Bapa, saat ini kami akan belajar tentang apa itu
tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau mau berikan. Biarlah kuasa Roh Suci mula yang bekerja bagi kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Jika kita berbicara tentang sebuah tujuan, tujuan memiliki satu arah di mana kita akan berangkat sampai kepada tujuan itu. Tetapi untuk mau berbicara tentang sebuah tujuan, maka ada rencana atau sebuah penyataan yang mau disampaikan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman ini ada jemaat ketujuh, maka jemaat yang ketujuh yang Tuhan mau nyatakan di dalam penyataan kemuliaan Tuhan itu adalah tujuan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sejak kapankah tujuan itu dinyatakan? Kalau kita berbicara tentang adanya tujuan, maka itu ada sebuah sejarah atau sesuatu penyataan yang disampaikan sebelum tujuan itu ada. Namanya sejarah. Jadi kalau berbicara tentang sebuah hal yang sudah dinyatakan di masa lampau untuk satu hal yang akan datang, maka hal yang akan datang itu menjadi sebuah tujuan. Tetapi untuk sampai kepada tujuan, maka harus dimulai dari sebuah awal yang sebelumnya. Dan awal yang sebelumnya itu kita sebut dengan ada sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan Tuhan, maka ada juga sejarah mengapa sampai tujuan itu diberikan. Bagaimana sejarah itu terjadi sehingga tujuan yang Tuhan mau nyatakan itu disampaikan atau bisa tiba pada tujuan itu. Saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mau menyatakan di dalam tujuan itu dalam bentukan sejarah yang disebut dengan namanya Tuhan atas sejarah. Baiklah, mari kita perhatikan. Di dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan terhadap tujuan Tuhan dari sejarah masa lampau tentang kekuatan Tuhan terhadap nubuatan Tuhan. Sebelum kita berbicara lebih dalam terhadap tujuan itu, marilah kita lihat sedikit apa arti daripada sebuah sejarah. Mari kita perhatikan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, sejarah adalah asal-usul atau kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Atau itu juga boleh dikatakan dengan istilah riwayat. Jadi, sejarah adalah sebuah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau istilahnya juga disebut dengan riwayat. Kemudian lebih lanjut, mari kita perhatikan apa yang mau kita lihat dengan makna sejarah ini. Dengan kata lain, kalau berbicara tentang kata sejarah atau asal-usul dan kronologis suatu peristiwa yang terjadi, maka di dalam pembuatan sebuah sejarah atau penulisan ulang sebuah sejarah biasanya memiliki dua titik awal, dan titik awal ini memiliki hubungannya dengan penyebabnya. Ada dua titik awal yang memiliki hubungan dengan penyebabnya. Yang pertama adalah titik awal kisah atau peristiwa, dan yang kedua adalah titik awal waktu. Kalau berbicara tentang sejarah untuk titik awal, contohnya peristiwa konon pada waktu itu, atau pada sebuah peristiwa yang terjadi, maka disitulah yang disebutkan dengan titik awal dari sebuah cerita dimulai atau asal-usul. Kemudian juga dengan waktu, pada tahun sekian, maka cerita ini
terjadi. Jadi dengan kata lain, ada dua titik awal. Yang pertama adalah peristiwa atau kisah, dan yang kedua adalah waktu. Dan kedua-duanya ini memiliki hubungan dengan penyebabnya atau pemicu sejarah. Nah, bagaimana dengan sejarah umum atau sejarah dunia? Yang saya maksudkan adalah sejarah dunia. Jika kita berbicara tentang sejarah dunia, maka sejarah dunia ini memiliki juga dua titik awal yang memiliki hubungannya dengan penyebabnya. Kalau sekarang kita perhatikan di sini, ada awal peristiwa dunia. Itu berbicara tentang Tuhan dan ciptaannya, yaitu manusia salah satunya. Kemudian di dalam hal itu juga untuk sejarah dunia ada awal perhitungan waktu sejarah dunia secara umum. Dan itu berbicara juga tentang Tuhan dan pengikut-pengikutnya. Dengan kata lain, kedua-duanya ini punya hubungan dengan penyebabnya. Sejarah dunia, baik peristiwa maupun waktu, ada hubungan dengan penyebabnya. Mari kita perhatikan tentang kisah awal atau peristiwa dunia terjadi. Berbicara tentang kisah awal atau peristiwa dunia terjadi, pada peristiwa apa? Kita semua mengetahui bahwa titik awal dunia ini adalah pada peristiwa penciptaan. Berdasarkan Alkitab menyatakan di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, dunia ini mulai di dalam sejarah penciptaan atau kisah penciptaan. Dan kalau berbicara tentang kisah penciptaan, maka peristiwa dari dunia ini selalu pasti memiliki hubungan dengan penyebabnya. Siapa yang menciptakan dunia? Yang menciptakan dunia adalah Tuhan sendiri. Jadi peristiwanya adalah penciptaan dan penyebabnya adalah Tuhan. Bagaimana sekarang dengan titik awal waktu atau sistem perhitungan waktunya? Berbicara tentang awal permulaan perhitungan waktu sejarah dunia, perhitungan ini dia dimulai dari kisah penebusan atau sejarah di mana peristiwa penebusan atau penebus itu hidup di dalam dunia ini. Sekarang kita perhatikan. Dunia di banyak suku ataupun dari budaya-budaya yang ada di seluruh dunia ini, mereka memiliki sistem perhitungan waktu atau tahun yang berbeda-beda. Tetapi untuk memiliki satu sistem perhitungan waktu yang cukup panjang, maka seluruh dunia, bahkan para ahli, mereka menggunakan sistem perhitungan waktu yang diterima oleh seluruh dunia, yang kita sebut, kalau di dalam istilah bahasa Inggrisnya, untuk tahun sebelumnya, itulah yang disebut dengan istilah before Christ. Namun, untuk tahun yang sampai sekarang ini, kita sekarang berada pada tahun 2015. Kita menggunakan sistem perhitungan waktu yang disebut dengan namanya Anno Domini, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan perhitungan tahun Masehi. Jadi kita sekarang perhatikan bahwa berdasarkan perhitungan yang digunakan oleh seluruh dunia, ada sebuah titik awal yang terjadi, yaitu peristiwa di mana Yesus hidup. Lalu dari zaman Yesus hidup sampai kepada sekarang, itu yang disebut dengan tahun Masehi atau Anno Domini. Anno artinya tahun dan Domini artinya Tuhan. Jadi Anno Domini itu adalah tahunnya Tuhan. Kemudian sebelum kehidupan Yesus, maka di sana ada perhitungan waktu mundur. Itulah yang disebut di dalam bahasa Inggrisnya adalah before
Christ. Di dalam perhitungan bahasa Indonesia, itulah yang disebut dengan sebelum Masehi. Jadi, untuk menghitung semua waktu ini yang akan datang dari awal sampai kepada zaman sekarang 2015 dan terus ke depan, itulah yang disebut dengan tahun Masehi. Dan sebelumnya itu, dari pusat peristiwa di mana Yesus hadir di dunia ini, itulah yang disebut dengan before Christ. Perhatikan baik-baik. Before Christ, Anno Domini. Kemudian dunia memberikan istilah lain lagi dengan namanya before Christian era, BCE, untuk sebelum zamannya Kristus. Dan kemudian setelah dari zamannya Kristus sampai sekarang ini dan seterusnya, itulah yang disebut dengan Christian era. Tapi ada juga yang tidak mau dihubungkan dengan cerita ini, maka mereka menyebutkan itu dengan namanya before common era dan common era, BCE juga dan CE. Tetapi kedua-duanya menyebutkan tidak mau dihubungkan dengan Yesus. Tapi walaupun tidak mau menghubungkan waktunya dengan Yesus secara nama, dunia tidak dapat menyangkal bahwa perhitungan waktu untuk menghitung sejarah dunia ini dari awal sampai kepada yang akan datang dimulai dari era di mana Yesus ada. Tanpa dunia sadari, kita perhatikan bahwa dunia mengakui Yesus hadir di dunia ini. Dan dari situlah titik perhitungan waktu itu dimulai mundur dan maju sampai kepada zaman sekarang. Sekarang kita perhatikan, jika semuanya di dalam perhitungan waktu itu dimulai dari zamannya Yesus, maka mari kita perhatikan berikutnya. Sebelum Yesus disebutkan before Christ. Dan mulai dari zamannya Yesus sampai sekarang ini disebut dengan Anno Domini, tahunnya Tuhan. Sebelum Yesus disebut Kristus, dan sekarang namanya tahun Tuhan. Apa artinya? Dengan kata lain, tanpa dunia sadari bahwa dunia di dalam perhitungan waktu ini, dunia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tidak dapat menyangkalnya, para ahli pun tidak dapat menyangkalnya, bahwa perhitungan awal tahun untuk menghitung mundur dan menghitung maju, semuanya menggunakan perhitungan tahun ini, yaitu dimulai dari Kristus ada. Berikut, melalui dua titik awal ini, pertama adalah peristiwa kapan bumi ini ada? Bumi ini ada bukan kapan ya, pada peristiwa apakah bumi ini ada? Peristiwa bumi ini ada pada peristiwa penciptaan, dan penyebabnya adalah Tuhan. Berikut, bagaimana dengan titik awal perhitungan waktu? Titik awal perhitungan waktu dimulai dari zamannya penebusan. Kristus sebagai Tuhan yang adalah penebus. Dia dari zamannya lah perhitungan waktu itu dimulai. Jadi peristiwa penciptaan Tuhan, perhitungan waktu adalah penebusan, dan itu adalah Tuhan sendirilah yang melakukannya. Apa yang kita boleh pelajari di sini? Bukankah kita boleh lihat bahwa secara cepat sebuah peristiwa penciptaan sama dengan peristiwa penebusan? Bahasa Alkitab mengatakan. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Perhatikan. Bahasa Alkitab mengatakan, barang siapa yang berada di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan baru. Bukankah itu terjadi oleh karena peristiwa penebusan? Jadi penebusan itu menciptakan kembali. Kalau kita berbicara tentang penebusan, itu adalah menciptakan dari maut menjadi kemuliaan Tuhan oleh penebusan kuasa salib Kristus. Maka kita juga boleh lihat pada awal sebelum dosa itu ada, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia.
manusia itu diciptakan dari yang tidak ada, atau bahasa lainnya maut, hilang eksistensi, tidak ada, menjadi mulia. Penebusan dari yang seharusnya kita mengalami maut, tetapi oleh kuasa penebusan kita menjadi ciptaan baru. Perhatikan baik-baik, penciptaan pada peristiwa penciptaan dunia, penyebabnya adalah Tuhan. Dan untuk penciptaan kembali, oleh karena kita telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut, dan maut itu sama dengan hilang eksistensi. Tetapi oleh karena kuasa penebusan, maka saudara dan saya, seluruh manusia di muka bumi ini, mereka mendapatkan kuasa yang sama, yaitu sebuah kuasa penciptaan kembali. Dan bukankah itu, penciptaan itu hanya dilakukan oleh Tuhan? Maka penciptaan awal adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kekuatan firman-Nya, Dia menciptakan. Dengan hal yang sama juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kekuatan yang sama yang Dia buat pada waktu penciptaan, Dia menebus saudara dan saya, menebus seluruh dunia ini, sehingga dunia ini berhutang. Tidak ada yang dapat dibuat oleh seluruh dunia, manusia sekalipun, untuk dapat bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kalau bukan hanya kuasa Tuhan sendirilah yang melakukannya. Dengan hal itu kita boleh lihat bahwa baik penciptaan, baik penebusan, kedua-duanya adalah Tuhan yang melakukannya di dalam kuasa yang besar, tetapi Dia juga melakukannya di dalam kasih-Nya yang sangat besar. Pengertian apa yang kita boleh dapatkan di sini? Sebagaimana penebusan sama dengan penciptaan, maka kuasa yang dilakukan terjadi penciptaan adalah kuasa yang sama di dalam peristiwa penebusan. Dan kasih yang Tuhan demonstrasikan di dalam peristiwa penebusan adalah kasih yang sama yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan mau menciptakan manusia khususnya. Sekarang kita perhatikan apa yang tulisan Roh Nubuatan katakan tentang penciptaan dan penebusan ini. Christ Triumphant, halaman 15, paragraf yang kelima. Di sana Tuhan menyatakan manusia adalah milik-Nya, dan mereka adalah milik ilahi melalui penciptaan dan penebusan. Siapa yang lakukan itu? Tuhan. Di dalam hal apa? Di dalam kuasa-Nya yang besar dan di dalam kasih-Nya yang besar. Untuk mengerti bagaimana kuasa Tuhan di dalam menebus manusia, kita akan lihat itu dari peristiwa penciptaan. Dan untuk melihat bagaimana Tuhan di dalam kasih-Nya menciptakan kita, kita akan lihat itu di dalam peristiwa penebusan. Baik penciptaan maupun penebusan adalah dua hal yang Tuhan menyatakan bagaimana kita menjadi milik Tuhan. Sekarang kita boleh perhatikan seluruh Alkitab di dalam Christ Triumphant halaman 367, paragraf yang kedua. Seluruh Alkitab adalah sebuah wahyu, sebab semua wahyu yang diberikan kepada manusia datang melalui Kristus, dan semua pusat di dalam Dia. Allah telah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya, yang oleh mana kita menjadi milik-Nya melalui penciptaan dan penebusan. Perhatikan, pusat dari segala sesuatu, bahkan di dalam penyataan sejarah, baik dari peristiwa penciptaan sampai kepada waktu, yaitu penebusan, kedua-duanya berpusat kepada Kristus. Semuanya berpusat di dalam Kristus. Apa yang Tuhan mau kita perhatikan di sini? Saya langsung saja kepada kalimat terakhir. Melalui Dialah kita memiliki pengetahuan tentang apa yang harus kita cari dalam adegan penutupan sejarah dunia ini. Ada sebuah gambaran sederhana yang kita boleh lihat. Baik penciptaan, baik penebusan, dan bahkan adegan penutupan sejarah dunia. Semuanya ini sedang berbicara tentang siapa Kristus. Dengan kata lain, semua baik dari awal penebusan sampai kepada penutupan sejarah dunia, semuanya berbicara tentang sejarah
Kristus. His story. Sejarahnya Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah, baiklah setiap umat Tuhan yang mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, marilah kita melihat bahwa setiap sejarah yang Tuhan mau gambarkan untuk sejarah dunia ini, semuanya sedang berbicara tentang siapa Kristus. Seperti apa? Mari kita renungkan perlahan-lahan. Bagaimanakah sejarah itu dituliskan? Sekarang kita perhatikan ada dua jenis sejarah itu dituliskan. Yang pertama, cara manusia menulis sebuah sejarah. Dan yang kedua, cara Tuhan menulis sebuah sejarah. Sekarang kita perhatikan bagaimana manusia menulis sebuah sejarah. Kalau manusia mau tulis sebuah sejarah, maka peristiwa harus terjadi lebih dahulu, baru kemudian manusia akan menulis peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kalau peristiwa tidak terjadi, maka tidak akan terjadi penulisan untuk sebuah sejarah. Tetapi karena sudah ada peristiwa yang terjadi lebih dahulu, barulah ada sebuah penulisan terhadap sejarah yang pernah terjadi. Bagaimanakah sifat daripada penulisan sejarah itu yang dilakukan oleh manusia? Kita perhatikan baik-baik. Seringkali ketika manusia menulis sejarah, maka peristiwa itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Contohnya, berbicara tentang sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa itu di dalam kemerdekaan, peristiwa itu sudah terjadi mungkin beberapa tahun, barulah peristiwa itu mau dituliskan lebih lengkap lagi. Jadi ada cerita yang dituliskan, begitu terjadi langsung ditulis. Lebih familiarnya kita kenal dengan namanya catatan pribadi. Jadi satu hari ini ketika saya baru melakukan sesuatu, atau sepanjang hari ini, kemudian pada malamnya waktu saya mau tidur baru saya mulai tulis. Tadi pagi saya sedang buat apa ya? Tadi pagi ada peristiwa apa yang terjadi? Sampai kepada siang, sampai kepada sore, sampai kepada terakhir kali dia sedang duduk dan menuliskan catatan pribadinya tentang apa yang telah terjadi, dia akan tulis di situ. Tetapi seringkali kalau kita berbicara sejarah, bukan sesuatu yang barusan terjadi hari ini, tetapi bisa jadi itu adalah yang telah terjadi jauh sebelumnya. Pada waktu yang sudah lampau atau bertahun-tahun sebelumnya, barulah apa? Ditulis kembali. Nah, di dalam menuliskan sebuah sejarah, biasanya menuliskan peristiwa-peristiwa yang penting, atau kerajaan-kerajaan, atau orang-orang hebat yang pernah ada. Contohnya, di dalam penulisan sejarah bangsa Indonesia, kita akan menuliskan presiden pertama bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Itu adalah presiden pertama kita. Kemudian presiden kedua kita adalah Presiden Soeharto. Jadi kita boleh lihat di sini, pada waktu menulis sejarah, biasanya yang ditulis adalah orang-orang penting, orang-orang hebat yang ditulis. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga menulis di dalam sejarah bangsa Indonesia ada nama kakek saya yang tertulis di situ? Tidak, bukan? Kenapa? Karena mungkin sebenarnya kakek saya tidak terkenal. Yang kenal hanya saya dan keluarga kami yang mengenalnya. Tetapi untuk sejarah, penulisan sejarah bangsa Indonesia, tidak perlu nama kakek saya ditulis pada sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena untuk menuliskan itu begitu panjang, sehingga kalau mau tanya tentang kakek saya, tanya saja, hidup di zamannya siapa? Oh, hidup di zamannya
Presiden Soekarno. Oh, langsung tahu. Cukup saja penulisan sejarah Presiden Soekarno ketika kakek saya hidup di zaman itu. Oh, oke, bisa tahu di zamannya dia. Kita bisa langsung meletakkan cerita itu di zaman kira-kira tahun sekian, pada zaman peristiwa yang penting. Jadi, selalu di dalam sejarah menuliskan peristiwa, orang-orang yang penting, kerajaan-kerajaan yang ada. Dan kita perhatikan, ada satu hal yang kita boleh lihat. Biasanya yang menuliskan sejarah itu adalah mereka yang menang. Contohnya, kalau menuliskan sejarah bangsa Indonesia, maka itu adalah orang-orang yang sudah merdeka. Ketika kita sudah merdeka, baru kita akan tulis kita punya sejarah sendiri. Kalau kita belum menang, kita tidak susah untuk menuliskan sejarah, karena yang berkuasa kepada kita lah yang boleh menulis sejarah. Jadi biasanya si penulis sejarah adalah yang menjadi pemenang. Oke? Yang berikutnya, di dalam menuliskan sebuah sejarah, membutuhkan bukti data sejarah atau peristiwa yang telah lewat. Perlu bukti. Bukan cuma perlu bukti, tapi juga perlu saksi-saksi yang lebih dekat kepada peristiwa atau sejarah itu terjadi. Dan kemudian memerlukan penelitian kembali. Namun, walaupun sudah ada bukti, walaupun sudah ada saksi, walaupun sudah ada penelitian, masih saja ada kekurangan. Apa kekurangannya? Kita perhatikan baik-baik. Bisa jadi dalam penulisan sejarah ada 5 mata rantai yang ditulis, yang terjadi, tetapi bisa jadi peristiwa itu ada mata rantai yang tertukar peristiwanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 peristiwa yang terjadi. Namun pada waktu penulisan sejarah, mata rantai itu tertukar. 1, 2, 4, 3, dan 5. Atau bisa jadi mata rantai itu ada yang hilang. Jadi 1, 2, 3, langsung 5. Atau juga ada mata rantai yang digantikan berdasarkan keinginan atau tujuan daripada penulis sejarah. Kita tidak tahu, tetapi bisa jadi terjadi seperti itu. Dengan kata lain, ketika penulisan sejarah itu dibuat, seringkali penulisan sejarah itu mengalami tidak sinkron. Keadaan mata rantai yang tidak sinkron di dalam penulisan dengan peristiwa sebenarnya yang terjadi. Apa artinya? Apa artinya? Kita perhatikan. Sesungguhnya manusia itu hanya bisa mengetahui masa lalu. Kemudian manusia itu sebenarnya tidak berdaya. Lalu manusia itu dia bukanlah makhluk yang berkuasa. Mereka tidak maha tahu. Sehingga karena bukan maha tahu, bukan berkuasa, hanya tahu bisa lihat apa yang terjadi dan dia terima berdasarkan keterbatasannya, sehingga keberadaan di dalam penulisan sejarah itu bisa memiliki kekurangan-kekurangan. Dan yang luar biasanya, manusia tidak bisa melihat masa depan. Bisa mereka, tapi tidak dapat melihat dan menentukan masa depan. Sekarang kita perhatikan bagaimana Tuhan menulis sejarah. Kalau manusia, sejarah peristiwa terjadi dahulu, baru manusia tuliskan, dia melihat ke belakang. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Mari kita perhatikan. Kalau Tuhan di dalam menuliskan sebuah sejarah, dia menulis lebih dahulu. Itulah yang disebut dengan rencana Tuhan, atau bahasa lainnya namanya nubuatan. Jadi Tuhan tulis lebih dahulu, atau Tuhan firmankan lebih dahulu, dan nabinya, manusia, menuliskan apa yang Tuhan firmankan. Kemudian selanjutnya bagaimana? Setelah Tuhan tuliskan, barulah peristiwa itu terjadi setelah dinyatakan. Manusia peristiwa dulu baru menulis. Tetapi Tuhan
dia nyatakan dulu atau dituliskan dulu, barulah peristiwa itu terjadi. Luar biasa kan? Sangat berbeda antara cara Tuhan menuliskan sebuah sejarah dengan cara manusia menuliskan sebuah sejarah. Mengapa demikian? Kita perhatikan sifat penulisan Tuhan di dalam membuat sebuah sejarah. Pertama, dinyatakan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Contohnya, pada saat manusia di dalam kandungan ibunya, di dalam buku Mazmur 139 ayat yang ke-14 sampai 18. Waktu engkau masih di kandungan, aku sudah menuliskan sejarahmu. Demikian pula juga dengan peristiwa kelahiran Ishak. Sebelum Ishak lahir, Tuhan sudah menyatakan yang akan lahir itu Ishak. Demikian pula juga dengan Koresi. 100 tahun sebelum Koresi lahir, Tuhan sudah tuliskan itu di dalam nubuatan. Bagaimana dengan nubuatan Daniel dan Wahyu? Itu adalah sebuah peristiwa yang oleh mana Tuhan telah tuliskan, Tuhan telah firmankan, Tuhan telah nyatakan, barulah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Seperti apa? Nanti kita akan punya waktu khusus untuk mempelajarinya juga. Kemudian, jadi sifat yang Tuhan mau nyatakan di sini adalah Tuhan tulis, baru peristiwa terjadi. Berikutnya, waktu Tuhan menuliskannya, Tuhan menyatakan peristiwa-peristiwa penting, Tuhan menyatakan kerajaan-kerajaan dan orang-orang hebat yang akan muncul. Jadi Tuhan sudah tuliskan itu terlebih dahulu. Maka yang akan muncul adalah seperti ini. Semuanya itu akan terjadi seperti apa yang Tuhan menyatakan. Perhatikan, seperti manusia menuliskan di dalam sejarah, penulis itu adalah pemenang di dalam sejarah. Maka Tuhan mau nyatakan sebelum peristiwa terjadi, Tuhan sudah tuliskan. Siapa penulis itu? Di dalam penulisan sejarah adalah si pemenang. Dan kita perhatikan, Tuhan menuliskan baru peristiwa terjadi, tapi Tuhan mau nyatakan kepada kita, Tuhanlah pemenang yang menentukan peristiwa yang akan terjadi ke depan. Kalau manusia sudah menang dulu sebagai pemenang sejarah, dialah yang menuliskan sejarah di masa lampau. Kalau Tuhan, dia mau nyatakan sejak awal, akulah pemenang. Akulah yang akan memenangkan semua rentetan peristiwa ini, dan aku akan keluar sebagai pemenang. Tetapi Tuhan katakan dari sejak awal, I am the conqueror. Akulah penakluk semuanya. Akulah pemenang dari semua rentetan sejarah yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik. Tuhan di dalam menuliskan sejarah, dia sudah mengumumkan bahwa dia adalah pemenang. Sekarang pertanyaannya, jika penulisan sejarah manusia membutuhkan bukti-bukti data, apakah Tuhan membutuhkan bukti data sejarah untuk menuliskan sejarahnya Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena belum terjadi. Maka tidak ada bukti data. Satu-satunya yang ada adalah firman Tuhan. Adalah penyataan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah bukti itu sendiri terhadap sebuah sejarah yang akan terjadi. Kalau manusia, di dalam penulisan sejarah, peristiwa yang ada, data yang ada adalah sebuah bukti untuk penyataan sebuah kebenaran. Tetapi untuk Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan bukti data dari sebuah peristiwa yang Tuhan tuliskan lebih dahulu untuk peristiwa yang akan datang. Kenapa? Yang ada satu-satunya bukti terhadap peristiwa yang akan terjadi adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah bukti yang autentik, yang sangat kuat untuk menyatakan sebuah sejarah yang akan terjadi. Cara Tuhan dan cara manusia berbeda di dalam penulisan sejarah. Yang berikutnya, apakah membutuhkan saksi untuk penulisan sejarah? Tidak. Mengapa? Karena belum terjadi peristiwa itu, sehingga
Tidak ada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu karena belum ada yang akan menjadi saksi. Perhatikan baik-baik, kalau begitu yang mana yang menjadi saksi? Satu-satunya saksi terhadap penulisan sejarahnya Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Satu-satunya saksi terhadap penulisan sejarah yang akan terjadi adalah firman Tuhan sendiri. Firman yang Tuhan nyatakan adalah saksi. Jadi firman itu adalah bukti, firman itu adalah saksi terhadap satu peristiwa yang akan terjadi. Dan Tuhan katakan, firman itu adalah Kristus. Makanya di dalam buku Wahyu, Tuhan mau nyatakan, dialah saksi yang setia terhadap apa? Sebuah peristiwa yang akan terjadi. Kita perhatikan selanjutnya. Apakah penulisan sejarah Tuhan perlu penelitian untuk menelusuri sebuah peristiwa? Tidak. Kenapa? Karena peristiwa itu belum terjadi. Tetapi satu-satunya yang perlu diteliti dan perlu direnungkan, karena peristiwa itu belum terjadi tapi Tuhan sudah nyatakan, satu-satunya yang perlu diteliti dan direnungkan adalah hanya firman itu. Hanya tulisan yang Tuhan tuliskan lewat nabi-nabinya. Itulah yang perlu kita teliti. Bukan sebuah peristiwa yang Tuhan mau nyatakan itu akan kita teliti. Tidak. Kenapa? Karena peristiwa itu belum ada. Satu-satunya yang perlu kita lihat adalah firman itu sendiri. Adalah dirinya sendiri. Sekarang kita perhatikan. Kalau manusia menulis sejarah, walaupun dia sudah membutuhkan bukti, perlu saksi, perlu penelitian, tapi ada kekurangan. Bagaimana dengan Tuhan menuliskan sejarah? Apakah ada yang meleset? Apakah ada yang kurang? Tidak. Mengapa demikian? Ketika Tuhan menuliskan sejarahnya, maka sejarah yang Tuhan nyatakan itu tepat terjadi seperti apa yang Dia firmankan. Tepat terjadi seperti apa yang Tuhan nyatakan atau tuliskan lebih dahulu. Dan tidak ada satupun yang meleset dari apa yang Tuhan firmankan. Dengan kata lain, firman itu Dia sanggup untuk menggenapi apa yang Tuhan nyatakan. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana hebatnya kuasa Tuhan di dalam menggenapi semua yang akan terjadi. Mari kita lihat sebuah ilustrasi ke depan ini. Saya sekarang berkata bahwa saya akan keluar dari tempat ini dan saya akan pergi berjalan bawa mobil ke Malang. Saya yakin bahwa saya akan tiba di Malang tepat pukul 5 sore. Atau dengan kata lain, saya yakin bahwa saya akan tiba di Malang 2 jam setelah ini. Sekarang pertanyaannya, apakah sesuai dengan kata-kata saya ketika saya katakan 2 jam setelah ini saya pasti tiba di Malang, bisa tepat seperti apa yang saya katakan? Mungkin waktu saya bilang seperti begitu karena saya sudah katakan saya pasti bisa tiba di Malang 2 jam. Bisakah ada halangan-halangan yang terjadi? Bisakah ada cobaan-cobaan yang terjadi? Atau mungkin saja ketika ada orang yang mendengar saya bilang bahwa saya akan tiba 2 jam di Malang, kemudian dia akan berpikir, oh kalau dia bilang seperti itu saya mau coba dulu. Benar nggak dia bisa tiba di Malang? Dia akan coba bikin halangan. Dia tambah lagi halangan. Dia tambah lagi halangan. Mungkin kalau saya pikir saya jago, saya akan coba untuk atasi halangan itu supaya saya bisa tiba di Malang tepat 2 jam. Seperti apa yang saya katakan. Semakin saya katakan seperti itu, semakin besar halangan yang apa? Menghalangi saya. Mungkin ada orang yang lebih kuat. Setidaknya ketika saya bilang seperti itu, tanpa saya ketahui ada orang yang lebih kuat, lalu dia mulai hantam saya. Dia pukul saya. Saya langsung jatuh, kemudian saya tidak bisa buat apa. Atau saya ditabrak, kemudian saya pingsan, atau saya meninggal. Saya sampai di Malang, seperti apa yang saya katakan, 2 jam? Tidak. Kenapa? Walaupun saya sudah berkata seperti itu, dengan memberikan kepastian bahwa saya akan tiba, belum tentu saya akan tiba di sana. Akan ada banyak halangan-halangan yang menghalangi saya, sehingga saya tidak bisa menggenapi penyataan yang saya ucapkan. Tapi sekarang perhatikan,
ketika saya berbicara itu hanya 2 jam. Tuhan ketika dia berbicara, dia melampaui 2 jam. Dia melampaui bulan. Dia melampaui tahun. Dia sudah sampai kepada bertahun-tahun lamanya, bahkan ribuan tahun. Ketika Tuhan katakan yang akan terjadi ribuan tahun ke depan seperti begini. Mungkinkah ada halangan ketika Tuhan berkata demikian? Pasti ada halangan. Tapi perhatikan, sekalipun halangan itu datangnya dari berbagai generasi yang akan muncul, berbagai ras yang akan muncul, dari berbagai kekuatan, orang-orang pintar sekalipun dengan kemampuan, bahkan bukan cuma hanya orang pintar, dengan kemampuan militernya bahkan, dengan kemampuan teknologinya bahkan, atau dengan menggunakan kemampuan supranatural, bahkan dari kekuatan kegelapan di langit pun. Ketika Tuhan mengatakan, ini yang akan terjadi. Sekalipun semua kekuatan itu menggabungkan kemampuannya untuk menggagalkan rencana Tuhan, menggagalkan maksud Tuhan, Tuhan tetap akan melewatinya. Tuhan melampaui semua kekuatan-kekuatan yang menghalangi Tuhan. Dan Tuhan akan tiba kepada titik yang ia nyatakan. Seperti apa yang dia nyatakan, itu akan terjadi. Apa artinya? Sekalipun segenap kekuatan semesta alam ini bahkan mencoba untuk menghalangi Tuhan, Tuhan melampaui kekuatan itu. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dengan kata lain, ketika Tuhan menyebutkan sebuah nubuatan, siapapun tidak akan dapat menghalangi nubuatan itu. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang Maha Kuasa, yang akan menjalankan semuanya itu. Dan itu akan terjadi tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan menyatakan di sini? Manusia hanya bisa membuktikan di dalam sebuah sejarah yang telah terjadi. Dan mereka akan katakan, benar ya apa yang Alkitab katakan. Tetapi Tuhan, sekalipun manusia mencoba untuk meminta bukti, Tuhan tidak perlu bukti. Karena dirinya sudah cukup melampaui semua bukti yang ada. Bahkan dirinya Maha Kuasa untuk menyatakan tujuan itu. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan baik-baik. Mengapa hal itu terjadi demikian? Pertama, kita melihat bahwa Tuhan, dia selalu melihat ke depan. Tuhan tidak memperdulikan bahkan masa lalu kita yang gelap. Tuhan bahkan tidak memperdulikan kekurangan-kekurangan kita yang terjadi di masa lampau. Ketika dia berbicara kepada saudara dan saya, dia selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia sanggup bukan hanya saja mengatakan, tapi dia sanggup juga untuk menjalankan dan melakukannya tepat seperti apa yang dia katakan, untuk menghasilkan seperti apa yang dia telah nyatakan sebelumnya. Itulah yang Tuhan menyatakan dengan sejarahnya Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengerjakan, mengendalikan semuanya. Tuhan yang memberikan kepada ciptaannya masa depan yang gemilang. Dan dia melupakan masa lalu kita. Sekarang kita perhatikan prinsip sejarahnya Tuhan, supaya kita boleh melihat bagaimana tujuan Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita. Karena saat ini kita sedang belajar tentang tujuan Tuhan. Dan tujuan itu telah dinyatakan sebelumnya. Itulah yang kita kenal dengan namanya apa? Sejarah. Jadi sekarang kita lihat prinsip daripada sejarah terhadap tujuannya Tuhan. Sebagaimana penciptaan, peristiwa penciptaan, maka firman itu selalu mengawali sebuah peristiwa. Jadilah terang. Setelah firman berfirman, barulah terang itu jadi. Jadilah cakrawala. Setelah firman berfirman, barulah peristiwa itu terjadi. Jadilah matahari, bulan, dan bintang pada hari yang keempat. Maka matahari, bulan, bintang seperti yang Tuhan firmankan terjadi. Demikian pula juga jadilah gunung-gunung. Kalaupun ada gunung, kalau kita berbicara gunung itu terjadi nantinya pada zamannya, setelah zamannya air bah. Tetapi itu pun berdasarkan firman Tuhan. Jadi, maka itu semua jadi. Bagaimana ketika saudara dan saya bilang jadi gunung? Bisa saudara dan saya lakukan itu? Mungkin saudara akan ambil skop, tumbukan pasir saja sudah berkeringat. Mungkin mau pakai alat yang canggih untuk pindahkan gunung.
Baru mau tumpukan gunung saja sudah sulit. Seperti di Tembagapura, di Freeport, harus menggali saja 2 gunung itu sampai menjadi lubang, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tuhan cukup dengan berfirman, gunung jadi. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Firman itu melakukan lebih dahulu, dia berfirman lebih dahulu, dia menuliskan lebih dahulu, barulah peristiwa itu terjadi. Jadi firman mendahului peristiwa, dan peristiwa terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dengan kata lain, kita boleh melihat Tuhan atas sejarah adalah Tuhan yang menyatakan tujuan Tuhan ke depan, dan apapun penghalangnya, Tuhan akan lewati semuanya, sehingga tujuan yang Tuhan sampaikan itu akan tepat terjadi seperti apa yang Tuhan nyatakan. Sejak mulanya di dalam buku Acts of Apostle, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Kisah Para Rasul, tulisan Roh Nubuatan. Di dalam bahasa Inggrisnya halaman 11, paragraf 2 dan 3. Sejak mulanya jiwa-jiwa yang setia telah membentuk jemaat Tuhan di dunia ini. Dalam setiap zaman Tuhan telah mempunyai penjaganya yang telah melahirkan satu saksi yang setia kepada generasi di mana mereka hidup. Selama abad-abad penganiayaan, pertentangan, dan kegelapan, Tuhan telah mempertahankan sidangnya. Perhatikan, Tuhan menyatakan dia punya sidang. Dari generasi ke generasi akan tetap ada. Tetapi penghalang itu ada, mencoba untuk menghalangi, membinasakan setiap saksi-saksi Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, di dalam penganiayaan berabad-abad lamanya, di dalam pertentangan dan kegelapan, Tuhan sendirilah yang mempertahankan jemaatnya. Perhatikan baik-baik, saya langsung loncat saja. Semuanya telah terjadi sebagaimana telah dinubuatkannya. Apa yang Tuhan nubuatkan? Tuhan mempertahankan sidangnya. Tuhan memiliki saksi-saksinya dari generasi ke generasi. Walaupun ada tantangan, walaupun ada penganiayaan, walaupun ada kegelapan, saksi-saksinya itu tetap ada dari generasi ke generasi. Perhatikan, saya lanjutkan saja, saya loncat kepada kalimat selanjutnya, dikatakan segala maksudnya akan digenapi. Kebenaran diilhamkan dan dijaga oleh ilahi, dan itu akan menang atas segala pertentangan. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Tuhan sudah menyatakan, Tuhanlah yang akan memeliharanya seperti apa yang Tuhan nubuatkan, dan Tuhan sendirilah yang akan memenangkan semua peristiwa, karena itulah yang Tuhan nyatakan sejak dari awal. Kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau nyatakan ini. Sekarang, bagaimanakah Tuhan mempertahankan semuanya? Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, Ia adalah cahaya kemuliaan ilahi dan gambar wujud ilahi yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bagaimana Tuhan mempertahankan dan menopang apa yang telah Tuhan nyatakan? Sederhana. Sebagaimana firman itu telah menyatakan, firman itu punya kuasa, maka firman itulah yang akan mengerjakan apa yang telah Ia katakan untuk menghasilkan tepat seperti apa yang firman itu menyatakan. Jadi sekali lagi, gambaran yang Tuhan menyatakan di sini adalah firman-Nya lah yang penuh kekuasaan, yang akan menopang segala sesuatu. Baik, sekarang kita perhatikan. Ketika kita berbicara tentang sejarah, itu berbicara tentang apa yang akan Tuhan nyatakan, karena ini adalah sejarahnya Tuhan. Maka sejarah itu terjadi oleh karena firman itulah yang menyatakan, baru peristiwa itu terjadi. Jadi sejarahnya Tuhan adalah firman Tuhan untuk menyatakan sebuah peristiwa, tujuan, maka tujuan itu terjadi.
Dengan kata lain, ketika Tuhan menyatakan sejarah, itu berbicara tentang tujuan Tuhan, atau itu berbicara tentang rencana Tuhan, atau itu berbicara tentang jalan Tuhan. Ulangi, sejarah Tuhan, Dia berfirman dulu untuk apa yang akan terjadi. Maka sejarah Tuhan ini adalah gambaran penyataan firman Tuhan. Itu juga adalah tujuan Tuhan. Itu juga adalah nubuatan Tuhan. Itu adalah jalan Tuhan. Dan itu juga adalah rencana Tuhan. Baik, mari kita perhatikan. Di sini ada beberapa ayat yang Tuhan mau nyatakan tentang bagaimana dan mengapa Tuhan menyatakan rencananya. Saya membacakan beberapa ayat yang singkat saja dari Amos pasal 3 ayat yang ke-8. Salah satunya, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Artinya firman Tuhan itu berbicara tentang nubuatan. Oke, yang berikutnya Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apa yang Tuhan beritahukan, itu adalah jalan kehidupan. Jadi ketika Tuhan berfirman, itu sama dengan jalan Tuhan. Sekarang kita perhatikan dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30. Dikatakan di sini, adapun Tuhan jalannya itu sempurna. Adapun Tuhan jalannya adalah apa? Sempurna. Tuhan itu jalannya sempurna. Jadi itu adalah firman Tuhan yang adalah nubuatan Tuhan, dan itu adalah jalan Tuhan, itu adalah jalan kehidupan, dan jalan Tuhan itu adalah sempurna. Mazmur 25 ayat 10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Itulah sejarah yang Tuhan mau nyatakan. Bagaimana sejarah? Tuhan berfirman lebih dahulu, baru peristiwa terjadi. Itulah nubuatan. Itulah jalan Tuhan. Itulah rencana Tuhan. Itu adalah juga kehendak Tuhan. Dan itu adalah jalan kehidupan. Itu adalah sempurna. Dan itu adalah penyataan kasih setia. Baiklah, sekarang kita melihat bagaimana Tuhan mau menyatakan gambaran ini semua. Perhatikan, sejarah Tuhan, secara kesimpulannya yang kita bisa lihat dengan cepat, sejarah Tuhan itu sama dengan apa? Firman Tuhan. Beda sejarah manusia dan sejarah Tuhan. Kalau sejarah Tuhan, kalau sejarah manusia, peristiwa dulu, baru ditulis, dinyatakan. Tapi kalau berbicara tentang sejarah Tuhan, Tuhan berfirman, dituliskan, barulah apa? Peristiwa terjadi. Jadi sejarah Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Kemudian, apa itu firman Tuhan? Itu juga adalah nubuatan. Jadi Tuhan berfirman, baru terjadi. Bukankah itu sama dengan nubuatan? Lihat ya, jadi sejarah Tuhan itu adalah firman Tuhan, dan itu sama dengan nubuatan. Apa itu lagi? Itu sama dengan rencana Tuhan, dan itu sama juga dengan jalan Tuhan. Sama dengan apa lagi? Perhatikan baik-baik. Sejarah Tuhan sama dengan firman Tuhan, sama dengan nubuatan, sama dengan rencana Tuhan, sama dengan jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau gambarkan di sini? Mari kita renungkan selanjutnya. Bagaimana kita boleh mengerti jalan Tuhan itu, yang adalah rencana Tuhan, yang adalah nubuatan, yang adalah firman Tuhan, yang adalah sejarah Tuhan. Seperti apa dan bagaimana kita bisa mengerti itu dia? Mari kita perhatikan di dalam buku Mazmur 77 ayat yang ke-13. Sengaja saya mengutip dari terjemahan King James Version. Terjemahan King James Version karena saya tidak melihat itu secara lebih tepat di dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Tetapi mari kita perhatikan di dalam penerjemahan King James Version yang lebih dekat ke bahasa aslinya. Bagaimana kita bisa mengerti jalan Tuhan?
Perhatikan baik-baik, Mazmur 77 ayat yang ke-13 dalam King James Version. Kalau yang ke bahasa Indonesia mungkin ayat yang ke-14. Dikatakan begini, Thy way, O God, is in where? In the sanctuary. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Jadi Tuhan mau nyatakan di sini bahwa jalanmu ya Tuhan itu ada di bait suci. Ulangi, jalan Tuhan ada di bait suci. Seperti apakah kita akan mengerti jalan Tuhan itu ada di bait suci? Itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Tetapi sekarang mari kita perhatikan bahwa bagaimana kita boleh mengerti jalan Tuhan. Seperti apakah jalan Tuhan itu? Maka buku Mazmur 77 ayat yang ke-13 katakan, untuk mengerti itu kita perlu melihat itu pada bait suci. Dengan kata lain, ketika berbicara tentang jalan Tuhan, maka itu berbicara tentang bait suci. Artinya, kalau kita mau mengerti jalan Tuhan, kita mengerti itu dari bait suci. Dan bait suci menyatakan jalan Tuhan. Oke, mari kita perhatikan dia punya kesimpulan besarnya. Sejarah Tuhan sama dengan penyataan firman Tuhan. Karena firman lebih dahulu baru peristiwa terjadi. Kemudian, itu juga adalah sebuah penyataan nubuatan. Dan itu juga adalah rencana Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman terhadap sebuah peristiwa yang akan terjadi, maka itu adalah rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah jalan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti jalan Tuhan? Di manakah jalan Tuhan itu bisa kita lihat? Apakah jalan Tuhan itu? Mari kita lihat. Jalan Tuhan itu ada pada bait suci. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat bait suci, maka itu adalah penyataan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu dinyatakan dalam bait suci. Dengan kata lain juga, bait suci ini adalah sebuah penyataan rencana Tuhan. Dengan kata lain juga, maka bait suci ini adalah satu penyataan nubuatan. Jika kita mau melihat apa itu nubuatan, maka kita harus mengerti itu dari bait suci. Apa artinya? Kita seringkali mempelajari Daniel dan Wahyu. Tetapi kita perlu mengerti satu hal, bahwa Daniel dan Wahyu itu akan dapat dimengerti dengan jelas dari bait suci. Mengapa? Daniel dan Wahyu adalah nubuatan. Bait suci adalah nubuatan. Seperti apakah itu? Nanti kita akan pelajari itu pada pembahasan berikutnya. Tapi kita perlu perhatikan bahwa bait suci itu adalah nubuatan, dan bait suci juga adalah penyataan firman Tuhan, dan bait suci juga adalah penyataan sejarah Tuhan. Bedakan sejarah Tuhan, bedakan sejarah manusia. Bedakan bagaimana manusia menuliskan sejarah dan bagaimana Tuhan menuliskan sejarah. Jadi dengan kata lain di sini kita boleh lihat sejarah Tuhan, bait suci, firman Tuhan, bait suci, nubuatan Tuhan, bait suci, rencana Tuhan, bait suci, jalan Tuhan, bait suci. Boleh clear lihat itu? Lanjutkan, kita lanjutkan. Sekarang ketika Tuhan menyatakan jalan Tuhan, ketika Tuhan menyatakan rencana Tuhan, ketika Tuhan menyatakan nubuatan Tuhan, ketika Tuhan menyatakan firman Tuhan, ketika Tuhan menyatakan sejarah Tuhan, apakah ada tantangan? Ya, pasti ada tantangan. Kita perhatikan, sejak kapankah tantangan itu terjadi? Di dalam buku Christ Triumphant, halaman 289, paragraf yang kedua. Di sana dinyatakan, pemberontakan melawan hukum Tuhan dimulai oleh setan di sorga. Dengan pemberontakan, dosa ini dibawa menjadi ada. Setan bersikeras bahwa Tuhan tidak memperlakukannya dengan adil. Dia mengkritik rencana pemerintahan ilahi. Perhatikan baik-baik. Setan mengkritik. Setan menentang. Setan mencoba memberontak terhadap rencana Tuhan.
Kita telah lihat tadi bahwa rencana Tuhan sama dengan jalan Tuhan, sama dengan tujuan Tuhan, sama juga dengan nubuatan, sama dengan firman Tuhan, sama dengan juga bait suci. Jadi ketika setan dia menentang jalan Tuhan, dia menentang rencana Tuhan, bukankah itu artinya bahwa setan di sorga dia sedang menentang bait suci? Pertanyaannya, sejak kapankah bait suci itu telah ada? Ketika kita mengerti pelajaran ini, maka kita boleh melihat dengan jelas bahwa bait suci itu bukan cuman ada pada zamannya Musa. Bahkan bait suci yang ada pada zamannya Musa hanyalah sebagai satu gambaran dari bait suci yang sebenarnya di sorga. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Bait suci itu tidak hanya berbicara tentang peristiwa yang ada di dunia ini, tetapi dia berbicara sebelumnya di sorga pun. Bait suci itu sudah ada. Dengan kata lain, kalau bait suci itu sudah ada di sorga, maka nubuatan jalan Tuhan sudah ada sebelumnya di sorga. Dan itu yang ditentang oleh setan. Itulah firman Tuhan yang ditentang oleh setan. Perhatikan baik-baik, ini adalah tulisan roh nubuatan. Apakah ada pernyataan Alkitab yang menyatakan bahwa setan, Lucifer, dia mencoba untuk merusak rencana Tuhan? Dia berusaha untuk merusak bait suci? Mari kita perhatikan. Di dalam Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-18. Di dalam terjemahan King James Version, singkatnya dikatakan di sana, "Thou," di sini adalah Lucifer, "hast defiled thy sanctuaries." Engkau, Lucifer, engkau telah menajiskan bait suci itu, rencana Tuhan itu. Yeskiel 28 ayat 18 menjelaskan Lucifer menentang bait suci, rencana Tuhan, firman Tuhan, jalan Tuhan. Setan tentang, dia mau buat jalannya sendiri. Sekarang bagaimana Tuhan menghadapi tantangan itu? Sederhana. Firman itu telah berfirman. Firman itu yang menjalankan. Firman itu yang menggenapinya. Ketika ada tantangan, sebagaimana firman itu berkuasa, firman itu maha kuasa, maka firman itu sanggup untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh Lucifer, pertentangan yang diakibatkan oleh Lucifer. Tuhan menyatakan firman dan memberikan masa kesempatan tertentu kepada kekuatan kegelapan di dunia untuk bangkit melawan firman Tuhan dengan cara dunia. Namun sekali lagi, firman Tuhan tetap tergenapi. Apa yang Tuhan mau nyatakan di sini? Di dalam penulisan sejarah, siapa yang berhak menulis sejarah? Bukankah pemenang di dalam sejarah yang bisa menulis sejarah? Siapa yang menulis sejarahnya? Tuhan. Sebelum peristiwa terjadi, Tuhanlah yang menuliskan sejarah Tuhan sebelum peristiwa terjadi. Bukankah hal ini menyatakan bahwa Tuhanlah pemenang? Sebelum peristiwa terjadi, Tuhan sudah menyatakan, "Akulah pemenang." Dan hal itu pun akan terjadi sebagaimana firman itu menyatakan. Maka firman itu akan menggenapinya. Karena firman menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Bukankah ini yang disebut dengan kekuatan imannya firman? Sesuatu yang belum terjadi di depan, tapi firman itu sangat yakin bahwa firman itu sanggup menyatakan dan melakukan apa yang akan terjadi nantinya. Bukankah ini yang disebut dengan imannya firman? Firman itu memiliki sebuah keyakinan karena dia memiliki kekuatan, dan kekuatan itu adalah kekuatan imannya sendiri. Sekalipun setan berusaha untuk melakukan tantangan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Perhatikan baik-baik. Seberapa besar pun tantangan itu,
Tuhan hanya akan jawab dengan hal ini. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal itu? Sekarang, perhatikan kalimat ini. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Apa yang Tuhan menyatakan? Tantangan dari luar terhadap firman Tuhan akan terjadi. Tapi Tuhan sekali lagi, Dia akan memberikan tantangan balik. Dia akan menantang. Kamu mampu melawan, menghadapi, dan menghancurkan rencana Tuhan? Perhatikan, kalau kamu mau buat seperti itu, sekarang kau lihat apakah firman-Ku akan terjadi atau tidak seperti yang aku firmankan. Sehebat-hebatnya makhluk ciptaan mau mencoba untuk menantang Tuhan. Perhatikan, sanggupkah kita bisa menerima tantangan Tuhan terhadap firman yang Tuhan nyatakan? Tuhan katakan sendiri, Tuhan tantang sendiri. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Firman itu begitu kuat sehingga dia sanggup menantang balik semua penantang-penantang firman Tuhan. Luar biasa. Di dalam buku Yesaya pasal yang ke-49 ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Luar biasa. Tuhan mau gambarkan kepada kita, sekalipun tantangan itu adalah berupa gunung, Tuhan akan buat itu menjadi jalan. Tuhan akan ratakan semuanya. Baik, sekarang kita perhatikan juga dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa. Di padang gurun, Anda dan saya tidak dapat melihat sungai-sungai. Tetapi Tuhan di dalam kemustahilan, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dengan apa? Firman Tuhan. Tuhan sanggup menantang balik si penantang-penantangnya yang mencoba untuk menghancurkan dan menentang jalan Tuhan. Seperti apakah cara Tuhan menjelaskan dan juga menggambarkan tujuan Tuhan? Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari 3 nubuatan besar yang akan Tuhan nyatakan. 3 nubuatan besar ini akan menggambarkan tujuan Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini, kita telah mempelajari seperti apakah tujuan Tuhan itu. Pertama, kita boleh lihat bahwa tujuan Tuhan itu yang dinyatakan, itu telah dinyatakan sebelumnya. Di dalam penyataan sebelumnya dinyatakan, bagi kita itu yang disebut dengan sejarah. Tetapi bagi kita sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi, lalu kita tuliskan. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan menuliskan sejarah itu tentang tujuan Tuhan, barulah peristiwa itu terjadi. Jadi tujuan Tuhan adalah sebuah sejarah Tuhan yang itu disebut juga dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang tentang tujuan Tuhan ke depan, itulah yang disebut dengan nubuatan. Dan nubuatan itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu adalah bait suci. Di dalam penyataan nubuatan Tuhan, yang adalah tujuan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada manusia, dan bahkan kepada semesta alam ini, akan ada tantangan. Tapi sekali lagi, oleh karena firman Tuhan itu begitu berkuasa, maka firman Tuhan sanggup untuk menyatakan dan melaksanakan, menjalankan semua yang telah Tuhan firmankan untuk menciptakan atau menghasilkan tepat seperti apa yang telah Tuhan firmankan. Sekalipun tantangan itu begitu besar terjadi, tetapi firman Tuhan jauh lebih besar untuk menyatakannya. Di sini kita boleh perhatikan, tujuan Tuhan begitu berkuasa. Tujuan Tuhan begitu kuat. Tujuan Tuhan inilah yang kita dapat lihat, namanya imannya firman. Bukankah imannya firman adalah Kristus itu sendiri? Maka inilah yang kita kenal dengan namanya imannya Kristus. Nah sekarang,
Kita telah pelajari pada sesi-sesi sebelumnya tentang tujuan Tuhan bagi umat Tuhan di akhir zaman. Seperti apakah itu? Kita telah lihat, untuk mengerti semua tujuan Tuhan, kita akan melihat itu dari bait suci. Kita telah lihat bahwa tujuan Tuhan itu berbicara tentang pekabaran malaikat ketiga. Dan itu akan dijelaskan di dalam bait suci. Nah, untuk melihat itu, kita akan mempelajari pada pembahasan selanjutnya tentang 3 nubuatan besar yang Tuhan memberikan kepada kita berdasarkan penyataan bait suci, kekuatan nubuatan bait suci. Biarlah ini juga boleh menjadi satu perenungan bagi kita, seperti apa Tuhan akan menyatakan itu semuanya berdasarkan bait suci yang adalah kekuatan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini kami baru mempelajari sebuah pembelajaran yang sederhana tentang tujuan Tuhan. Tuntunlah kami Bapa, agar kami boleh melihat lebih jelas lagi tujuan Tuhan ini, bahwa ini adalah kekuatan Tuhan yang tidak dapat digantikan oleh apapun, karena Engkau adalah pemenang dari segala sesuatu. Ketika Engkau menyatakan Engkau adalah pemenang dari segala sesuatu, dan ketika kami akan mempelajari khususnya tentang tujuan Tuhan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini, maka kami juga akan melihat bagaimana firman Tuhan akan menyatakan Engkau akan memenangkan umat Tuhan di akhir zaman. Sekalipun tantangan itu begitu besar Tuhan kepada kami, tapi sekarang kami dikuatkan untuk melihat betapa besarnya firman Tuhan yang Engkau mau nyatakan, dan bahkan Engkau menantang balik kembali semuanya itu, bahwa firman Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.